Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 6421478. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengerjakan data SPSS dari kuesioner. Di sini kita sudah punya data kuesioner dari penelitian untuk pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian kopi kenangan pada Gen Z. Di sini kita akan mencari hubungan antar variabelnya. Di sini kita mengambil populasinya itu dari generasi Z dengan responden 105 orang. Selanjutnya kita akan mencari uji validitas. Selanjutnya kita akan mencari uji reliability. Pertama kita ke analyze, lalu kita ke scale, ke reliability analyze. Lalu di sini bisa kita lihat, pindahkan semuanya ke kanan, ke item, rating tidak perlu. Di sini dapat kita lihat data-datanya. Untuk mencari uji validitas, pertama kita ke analyze, lalu ke correlate, ke bivariate, lalu di sini nanti akan tampilannya itu akan seperti ini. Kita masukkan semua variabelnya itu kanan, lalu klik OK. Nanti akan muncul datanya seperti ini. Ini adalah hasil dari kalkulasi kita atau data validitasnya. Untuk menentukan bagaimana apakah data kita itu valid atau tidak, yaitu dengan membandingkan R hitung dan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Namun, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Di sini kita bisa lihat, di sini dapat kita lihat bahwa R hitungnya lebih besar dibanding R tabel, maka dinyatakan valid. Bagaimana cara untuk mencari R tabel? Di sini kita bisa lihat, kita memakai 0,05, lalu DF sama dengan N dikurang 2. Responden kita ada 105, dikurang 2, 103, yaitu ada di 0,1918. Berarti dapat kita lihat untuk uji validitas, R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1918. Yang berarti dinyatakan bahwa kuesioner ini valid. Di sini dapat kita lihat uji reliability-nya. Di sini ketentuannya adalah jika crowd batch lebih besar dari 0,60, maka dinyatakan reliable. Sementara apabila sebaliknya dinyatakan tidak reliable. Di sini dapat kita lihat bahwa cross batch alpha yang kita dapat itu 0,864, maka dapat dikatakan bahwa kuesioner ini reliable karena cross batch alpha-nya lebih besar, yaitu lebih besar dari 0,60. Selanjutnya, kita akan mencari uji korelasi. Yaitu pertama, kita ke analyze masih sama seperti pakai data yang tadi. Kita ke correlate, lalu kita ke bivariate. Bedanya dengan validitas, di sini untuk uji korelasi kita hanya memasukkan totalnya saja, seperti total X1, total X2, dan total Y. Di sini, ini yang kita masukkan. Lalu kita ke OK. Di sini dapat dilihat korelasinya. Kita lihat di sini untuk uji korelasi.
Untuk hipotesis pertama, yaitu H0-nya tidak ada hubungan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Untuk H1-nya itu ada hubungan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Kita bisa lihat di sini R tabelnya itu masih tetap sama seperti sebelumnya, yaitu 0,19118. Karena R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat terdap- Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas produk dan keputusan pembelian. Dengan demikian, hipotesis alternatifnya atau H1-nya diterima. Lalu untuk hipotesis 2, yaitu H0-nya sama, tidak ada hubungan antara promosi dengan keputusan pembelian. Namun H1-nya memiliki hubungan antara promosi dengan keputusan pembelian. Kenapa? Karena hasil analisisnya menunjukkan R hitung sebesar 0,598, sedangkan R tabelnya sebesar 0,19118. Karena R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,598 lebih besar dibanding 0,19118, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara promosi dan keputusan pembelian. Oleh karena itu, hipotesis alternatifnya atau H1 diterima. Hipotesis 3, yaitu H0 tidak memiliki hubungan antara kualitas produk dan promosi dengan keputusan pembelian atau X1 dan X2 terhadap Y. Untuk H1-nya memiliki hubungan karena nilai signifikasi kedua variabel bebas terhadap keputusan pembelian lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas produk dan promosi dengan keputusan pembelian. Selanjutnya, kita akan mencari uji regresi. Uji regresinya ada dua. Yang pertama, kita mencari uji parsial dulu atau uji T. Oke, kita kembali lagi ke datanya. Bisa kita lihat. Pertama, kita ke analyze. Lalu kita ke regression. Lalu kita ke linear. Lalu untuk dependennya itu total Y. Kita pindahkan dependennya. Lalu independennya itu total X1 dan X2. Di sini kita pindahkan. Lalu selanjutnya kita ke statistik terlebih dahulu. Di sini kita checklist ini. Semuanya di checklist. Lalu continue. Kita ke plot. Untuk Y-nya itu receipt. Untuk X-nya itu Zepred yang ini. Lalu kita continue. Selalu kita oke. Oke, untuk koefisien X1 itu 0,490. Artinya setiap kenaikan satuan pada kualitas produk akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,490 satuannya. Lalu untuk koefisien X2 yaitu 0,322. Artinya setiap kenaikan satu satuan pada promosi akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,322. Oke, untuk hipotesis X1-nya bisa kita lihat di sini T hitungnya itu 4,678. T tabelnya itu 1,65978. Berarti T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kesimpulannya, kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, yaitu X1 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembeli terhadap Y. Untuk hipotesis X2, T hitungnya itu bisa kita lihat di sini 4,280. T tabelnya itu 1,65978. Untuk menentukan T tabel
itu kita memakai alfanya 0,05, lalu DF sama dengan N dikurang dalam kurung K min 1. Yang berarti 105 dikurang 2 yaitu 103. 103 itu di dalam tabel ada 165978. Lalu kita lanjut lagi ke hipotesis X2. X2 untuk hipotesisnya yaitu T hitung, artinya T hitung lebih besar dari T tabel. Sama dengan H1 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya, promosi atau X2 juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau variabel Y. Oke, selanjutnya kita akan mencari uji simultan atau uji F. Di sini bisa kita kembali lagi ke datanya. Lalu kita ke analyze, ke regression sama. Caranya masih sama seperti yang tadi. Jadi kita bisa lanjut saja. Untuk uji F itu ada di ANOVA. Bisa kita lihat di sini. Ketentuannya itu jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Lalu apabila sebaliknya, F hitung lebih besar dibanding F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Di sini kita akan mencari, bisa kita lihat ini adalah tabel F-nya. Di sini ada ketentuannya, DF sama dengan K dikurang 1. K-nya 3, K itu jumlah variabelnya. Bisa kita lihat, dikurang 1, dia ada di kolom 2 dengan inian. Dengan DF-nya itu 102, yaitu 3,09. Untuk penyebutnya itu di 2, di kolom 2. Bisa kita lihat di sini. Kita kembali lagi ke hasil. Di sini kita lihat ANOVA-nya. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai F hitung sebesar 45,357 atau ini bisa kita lihat di sini. Sementara itu dari F tabel standar dengan derajat kebebasan atau DF diperoleh F tabelnya sebesar 3,09. Karena itu F hitung lebih besar dibanding F tabel, yaitu 45,357 lebih besar dibanding 3,09. Maka H0 diterima, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen yaitu kualitas produk atau X1 dan promosi atau X2 terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian atau variabel Y. Lalu selanjutnya kita akan mencari uji yang terakhir yaitu uji koefisiensi determinasi atau model Sumari, sama seperti mencari regresi yang awal, seperti kita mencari uji T dan uji F. Dia ada di atasnya, dia yang ini. Di sini ketentuannya adalah D sama dengan R kuadrat dikali 100%. Di sini bisa kita lihat R square-nya itu R square atau R kuadrat itu 0,471. Yang artinya kalau dikali 100% maka 47,1. Artinya variabel independen mempengaruhi keputusan pembelian. Pada kolam R square terdapat nilai sebesar 0,471% jika dikonversi ke persentasi menjadi 47,1, maka sumbangan variabel kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian memberikan nilai sebesar 47,1%. Kemudian 52,9%-nya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian tersebut.
Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.